warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, pada saat ini kita berkesempatan untuk bisa berbincang-bincang kepada sebagian santri, teman-temanku semuanya. Mungkin kita akan ngobrol ya Mas ya, terkait dengan motivasi. Kenapa sih kita itu butuh mondok atau kita itu perlu di pesantren, nggak cuma sekolah-sekolah saja, nggak cuma sekolah umum saja gitu kan. Nah, pada kali ini ketika Anda simak video ini mungkin Anda nanti akan termotivasi, atau bagi Anda yang sudah berkeluarga mungkin akan semakin termotivasi untuk menyantrikan putra-putri Anda ke pondok pesantren. Baik, kali ini sebelum kita bacakan berbagai alasan santri mengapa berada di pondok pesantren, terlebih dahulu kita akan tanya-tanya kepada Mas Ali ya Mas ya. Ya, karena tadi siang kita sudah mengumpulkan beberapa sampel dari santri-santri, kita mintai alasan ya mengapa berada di pondok pesantren. Baik, bersama Mas siapa Mas? Mas Ali Ma'ruf Islamuddin. Mas Ali Ma'ruf Islamuddin. Asalnya dari mana? Kota Banjar. Kota Banjar. Banjar itu Jawa Barat ya Mas ya? Ya, di pondok pesantren Tarbiyatul Atfal sini sudah berapa tahun? 1 tahun. Sudah 1 tahun. Betah enggak Mas? Alhamdulillah betah. Alhamdulillah betah. Jujur ya? Okay. Bukan berarti depan kamera bilang betah. Iya, mungkin sebelum Mas Ali itu menyampaikan alasan teman-teman, mungkin Mas Ali terlebih dahulu menceritakan latar belakang kok bisa sampai ke Bumen, jauh-jauh dari Banjar, Jawa Barat. Itu asal mulanya gimana? Karena saya dulu dari kecil ingin punya mondok di Kebumen. Dari kecil. Oh, mondok di Kebumen. Okay. Kenapa milih Kebumen, kok enggak yang jauh sekalian di Banyuwangi atau di Rembang atau di Jawa Timur gitu? Karena pengen di Kebumen. Pengen di Kebumen aja. Atau barangkali dengan Kebumen itu ada chemistry, ada hubungan keluarga atau apa gitu? Enggak ada ya? Nggih, pengen niat tertentu. Emang niat kepengen mondok di Kebumen. Emang kesan awal Mas Ali di Kebumen itu kan ada apanya sih? Maksudnya kok kalau nyantri pengennya di Kebumen? Karena Kebumen itu kotanya khas. Oh, kotanya khas, kelihatan asri gitu ya. Apalagi Kebumen itu motonya Kebumen beriman ya Mas ya. Kebumen beriman, bersih, indah, manfaat, aman nyaman. Ya semoga masyarakatnya itu memang benar-benar beriman, Mas Ali ya. Iya. Kebumen kan juga banyak pondok pesantren. Kenapa ketangsang nang kene iku alasannya apa? Karena nonton tangganya. Oh, ada tetangga yang sebelumnya sudah di sini duluan. Ikut. Iya. Dulu keinginan nyantri karena disuruh orang tua atau sendiri? Tadi udah bilang sendiri ya? Karena lihat udah sendiri. Tapi orang tua mendukung? Mendukung. Orang tua mendukung. Itu menurut saya juga yang paling bagus begitu. Dari seorang anak itu mempunyai keinginan yang kokoh, orang tua mendukung. Itu akan memperlancar kegiatan pembelajaran di pesantren nanti ya. Itulah yang memang diharapkan, karena tidak semua teman-teman kamu beruntung seperti kamu Mas ya. Kadang ada yang kepengen mondok, orang tuanya merasa nggak sanggup mondokin dengan alasan apalah, nggak punya biaya lah, atau gimana lah, enak kerja saja dapat duit gitu kan. Ya menurut saya jenengan sangat beruntung dapat dukungan orang tua, juga punya keinginan atau tekad yang kuat gitu ya untuk belajar di pesantren.
gitu ya. Oke, saya kira itu bagus sekali. Mungkin Mas Ali bisa bacakan tadi cerita teman-teman kenapa masuk di pesantren. Coba dibaca tadi. Nama Maulana MA. Saya mondok karena keinginan sendiri. Saya ingin mengubah sikap atau sifat dan juga ingin membahagiakan orang tua. Karena saya dulu aku ini anak yang nakal. Nah, ini jujur banget ya. Dari Mas siapa tadi? Maulana. Dari Mas Maulana, tapi nggak usah disebutkan alamatnya ya. Keinginan sendiri karena gara-gara dulu nakal. Ya, ini suatu hal yang baik ya. Artinya masih muda tapi punya keinginan atau tujuan yang mulia. Karena dalam kitab Nasoihul Ibad kemarin kita kaji, itu kan ada kata-kata begini Mas Ali. Ya. Orang tua bertaubat itu bagus, ya kan? Tapi lebih bagus lagi masih muda mau bertaubat. Berdasarkan pengakuan tadi, itu kan sebelumnya merasa nakal, ya. Tapi masih muda sudah punya keinginan untuk merubah jiwanya sehingga ingin lebih baik lagi, lebih-lebih disertai dengan tujuan memuliakan kedua orang tua. Ini menurut saya juga tujuan yang bagus. Coba ada lain lagi. Nama Vika Aminatur Rahmah. Alasan mengapa saya mondok di sini karena disuruh oleh kedua orang tua. Saya tidak mau karena dulu saya ingin mengikuti teman-teman saya yang mau bersekolah di SMP. Tapi orang tua saya bilang kalau sekolah sambil mondok itu lebih baik. Jadi saya berpikir untuk sekolah sambil mondok aja. Apalagi jarak pondok dan sekolahnya tidak terlalu jauh. Juga kata orang tua saya, kalau saya mondok, saya bisa mengubah sikap buruk saya dan mendapat ilmu agama. Setelah saya rasakan selama saya mondok, alhamdulillah sikap buruk saya tidak seperti dulu lagi dan mendapat banyak ilmu agama. Dan sekarang saya berniat untuk mondok sampai lulus MA. Ya. Pertama tadi disuruh orang tua. Aslinya dirinya nggak mau, gitu ya. Pertama disuruh orang tua, kedua karena nggak mau kepengen ngikutin teman-teman. Ini salah satu contoh dapat dukungan orang tua, tapi dirinya nggak mau. Karena pengen nurutin ajakan teman-teman. Nah ini bahayanya, ya. Untung dia itu jadi mondok. Kalau nggak jadi mondok, ini bahayanya orang yang lagi menginjak masa remaja, kemudian kendang atau apa istilahnya itu, mengikuti arus teman-teman yang kadang nggak jelas, hanya sekolah-sekolah umum saja, tapi ngajinya kurang. Namun berkat motivasi orang tua, akhirnya ya dia itu alhamdulillah masih mau menurut ya apa kata perintah orang tua. Itu memang kalau anak belum balik ya lebih-lebih atau masih usia SMP SMA itu memang harus ekstra ngikutin arahan orang tua. Kalau masih sekelas MTS, MA, SMP, SMA itu harus mengikuti arahan orang tua ya. Artinya orang tua itu hendaknya bagi Anda yang sudah menjadi orang tua itu jangan lepas jor kelowor bahasa Jawa nih. Anak masih MTS SMA kok jor kelowor ngana sekarep-karepe arep sekolah ngana kerja ngana budu-budua. Seharusnya nggak begitu. Tapi ini alhamdulillah orang tuanya Mbak siapa tadi Mas? Mbak Vika Aminatur Rahmah. Mbak Vika Aminatur Rahmah sungguh amat perhatian demi masa depan anaknya. Cuma ada kata-kata yang kurang setuju saya itu ya, suruh sekolah sambil mondok. Nah menurut saya itu terbalik ya. Menurut saya terbalik, seharusnya mondok sambil sekolah. Biar apa? Terkesan ya, mondoknya itu yang jadi pokok, sekolahnya nomor 2 gitu ya. Ya syukur-syukur itu bisa jalan bareng gitu kan. Tapi ketika sekolah nyambi mondok seolah-olah mondoknya cuma samben, bukan tujuan utama gitu kan. Padahal
walal akhiratu khairun laka minal ula. Urusan akhirat mestinya lebih didahulukan daripada urusan duniawi. Ya syukur-syukur itu jalan bareng lah antara pondok dengan sekolah ya. Karena ilmu dunia ya butuh uang hidup di dunia. Ilmu akhirat juga tambah butuh. Namun akhirnya kan Mbak siapa tadi Mbak Vika ya, akhirnya juga menikmati merasakan kebersamaan di pondok dan merasakan indahnya di pondok pesantren mengkaji ilmu-ilmu agama. Gitu. Mungkin itu. Yang lain ada? Mbak yang lain. Yang sudah ditumpuk aja, disingkirkan. Nama Nur Laila. Saya bisa masuk pondok sini karena diperintahkan orang tua saya. Tadinya saya tidak berminat pondok karena dulu saya tidak ingin bersekolah di MTS. Karena kedua kakak saya sekolah di sini, jadi saya sudah disuruh sekolah di sini sambil mondok untuk menuntut ilmu. Tadinya saya sangat tidak ingin di sini, tapi karena sekolahan yang dulu ingin saya tempati jauh, jadi orang tua saya menyekolahkan saya. Saya di sini supaya saya sambil mondok. Awalnya saya masuk pondok saya ingin kabar karena saya tidak betah, tapi setelah lama kelamaan saya bersyukur karena orang tua saya memondokkan saya. Karena itu saya jadi bisa menambah akhlak saya menjadi lebih baik, dan akhirnya saya menetap di pondok karena keinginan saya menjalani ilmu dan membanggakan orang tua. Baik, intinya pada akhirnya menikmati ya kalau dia itu berada di pondok pesantren. Cuma intinya sekalipun dia itu berawal keinginannya sebenarnya mondok, tapi enggak di sini. Sebenarnya mau mondok dimanapun ya itu terserah. Pada dasarnya pondok itu mengajarkan kebaikan. Tapi alangkah baiknya sebelum Anda itu menempati pondok pesantren, Anda utamanya orang tua gitu harus minta rekomendasi atau referensi lah ya, supaya tidak salah penempatan anak. Masalahnya kadang-kadang ya kita kan berpahamkan ahli sunnah wal jamaah ya ikut madhab syafi'i. Jadi ketika tidak hati-hati, nanti orang tuanya sudah syafi'iyah, sudah mengikuti madhab syafi'i, ahli sunnah wal jamaah, pulang-pulang kadang ajaran orang tua itu disalah-salahkan sama anak. Gara-gara apa? Gara-gara orang tua itu menempatkan anaknya tidak pada pondok pesantren yang semestinya, gitu ya. Ya ini juga harus ekstra perhatian orang tua dalam memilih lembaga pendidikan, utamanya pondok pesantren, gitu ya. Tapi alhamdulillah, insya Allah di pondok sini ya Mas ya, pondok pesantren Tarbiyatul Atfal Padurso, insya Allah sesuai dengan haluan ahlu sunnah wal jamaah. Sekalipun belum seperti pondok-pondok pesantren familiar ya, kita itu masih pemula, masih kecil-kecilan ya, semoga sama-sama barokahnya, gitu ya. Baik, cari yang lain. Sudah berapa menit Mas? Nama Aji Agustiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mondok karena disuruh orang tua, sekeluarga, dan kemauan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu enggak saya komentari, itu bagus ya, karena dari keluarga besar mendukung, mungkin juga keluarga pesantren ya. Insya Allah kalau keluarga pesantren itu putra-putrinya itu juga akan ditempatkan di pesantren, karena ketika sudah masuk pesantren, dia itu akan sadar betapa ruginya ketika punya putra-putri tapi tidak dipesantrenkan. Yakin kalau bahkan ya, sekalipun orang tuanya itu bukan santri ya, sebagaimana dulu teman saya itu di pondok pesantren menjadi pengurus itu pernah mendapatkan pasrahan orang tua kurang benar lah ya, pekerjaannya mungkin bisa dibilang tidak halal, tapi masih punya keinginan untuk menjadikan anak menjadi anak yang baik. Apalagi seorang yang santri, keluarga santri, tentu saja mendukung ketika putra-putrinya itu dipondokkan, gitu ya. Ada yang lain?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi. Erlina Cahyaningsih, kelas Ibtida 2. Niki ceritane kula kenging napa kok kula saged mondok. Awale kula terinspirasi kalih Mbah Nadia Munawaroh sing mondok teng Kalibeber. Pas Mbak Nadia wangsul kula diceritani keasikan-asikan teng pondok. Lah menjelang UN kata sekolah-kolah SMP sosialisasi teng SD kula. Lah pas lulus kula langsung daftar teng MTS Hidayatus Sibian Wadas Lintang. Setelah kula angsal kanca sing kathah, kawula dados jarah mergi kakatut kanca. Kula dolan kalih kanca-kanca sekelas niku setengah sadar. Maksude niku ragu-ragu ajeng dolan tapi tetep mawon pengen dados tiang umahan. Lah Mbah Nadia pas muludan wangsul aweh motivasi teng kula. Lajeng kula tamat saran pindah sekolah teng pondok. Nah, kula langsung matur teng tiang sepah. Alhamdulillah tiang sepah dukung lajeng madosi pondokan. Lah ketemu pondokan teng Tegalrejo, kula sampun teng mriko, tapi pondok terlalu besar jadi wedas boten kuat teng pondoke. Lajeng kula madosi pondok teng daerah Kebumen. Lah ketemu sekolah MTS Baturoso. Kula siose sekolah teng Riko. Kalih mondok sampai seniki kula teng MA kados niku ceritane matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi ceritanipun Mbak Santriwati sinten wau? Mbak Erlina. Nggih. Bahasane Jawa. Ya pemirsa itu enggak semuanya paham bahasa Jawa ya. Begitulah lika-liku kehidupan ya. Usianya baru tahap MTS tapi pengalamannya sudah banyak. Artinya sudah pengalaman mencoba ke sana kemari. Sebenarnya mau pondok besar mau pondok kecil itu enggak perlu ditakutkan ya. Sebenarnya menurut saya ketika itu pondok besar justru persaingan itu justru semakin membuat kita itu semangat ya. Berbeda misalkan cuma pondok kecil ada 1, 2, 3 anak temennya ya, ketika temennya bodoh misalkan kita itu bodoh, kita nggak ketahuan bodohnya, dan sekalipun kita itu pinter dan tidak akan kelihatan menonjol pinternya. Itu kekurangan daripada di pondok kecil, sehingga kita itu justru kurang termotivasi. Seharusnya tadi di pondok besar juga nggak apa-apa kalau menurut saya sendiri ya. Justru semakin banyak persaingan nggak apa-apa, itu justru akan memacu semangat kita, memacu adrenalin kita agar semakin semangat ya. Tapi nggak apa-apa, toh akhirnya juga tetap bermuara di pondok pesantren. Untungnya ora katut ora sida mondok ngenten nggih. Nah itu bagus dan semoga istiqomah dalam ngaji di pesantren. Oh ya, sebelumnya tadi saya mendengar ada cerita tadi ya, kepengen mondok sampai lulus SMA gitu ya. Nah emang ini bukan dari Mbak R ya tadi ya. Emang mondok sampai SMA untuk selanjutnya mau kemana ya? Ya itu nggak apa-apa sih, itu hak-hak panjenengan ya, hak-hak santri. Tapi saran saya mondok lebih-lebih untuk putri ya, mondok sampai rapi, ngaji sampai mati gitu ya. Saya kan sering menyampaikan ngaji sampai mati, mondok sampai rabi. Khawatirnya mondoknya cuma sampai SMA, habis SMA nggak langsung nikah, kelontang kelantung, ngetan ngulon, ngalor ngidul, akhirnya ilmune pating kecret tenggalan. Itu yang dikhawatirkan. Iya. Mungkin satu kali dulu, satu lagi, lalu kita istirahat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Napa wabarakatuh. kula mondok? Intine mung ngresapi napa sing tiyang sepah kula kang geni. Tiyang sepah kula kepengen kula saged berubah dados tiyang ingkang sae.
tiyang ingkang gadah tata krama lan adab lan saged dados contoh teng keluarga. Berhubung keluarga sama sekali mboten enten sing mondok, supados adik-adik ilan ponakane yesi nyontok yesi purun mondok benjing. Riyen niate mondok kajenge saged kados mumpuni, namun seiring berjalannya waktu kula nata ati nglakoni niki sedanten mergi Gusti Allah, ikhlas mboten mergi napa-napa. Ngapunten sanget kalih kata-kata sing mboten santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya luar biasa, kepangin mondok, kepangin besok jadi seperti Mbak Mumpuni ya, juara aksi Indosiar kalau nggak salah ya. Seperti Mbak Mumpuni jadi daiyah gitu ya, jadi orang yang terkenal. Kalau cuma sekedar untuk memotivasi tidak apa-apa, tapi asal jangan jadi tujuan utama. Tujuan utama memang harus lillah ya. Mencari ilmu apapun orientasinya harus kepada Allah. Sebagaimana Imam Ghazali mengatakan, tolabtul ilma li ghairillah fa abal ilmu illa lillah. Imam Ghazali mengatakan, saya pertama mencari ilmu itu bukan karena ilmu untuk selain Allah, yaitu karena saat itu orang kalau di pondok pesantren itu dapat beasiswa, dapat duit ya. Jadi Imam Ghazali tujuannya nyari duit, tapi ternyata apa? Ilmu itu nggak masuk karena kurang ikhlas. Akhirnya fa'abala ilmu illa lillah. Akhirnya ilmu itu tidak mau dicari kecuali ketika tujuannya hanya untuk kepada Allah. Saya suka sekali dengan kata-kata terakhir Mbak Yesi tadi ya. Suka sekali karena akhirnya saya itu mondok bukan karena apa-apa tapi karena Allah. Bahkan bukan karena ingin jadi Mbak Mumpuni. Kemudian dorongan orang tua kenapa dipondokkan supaya mempunyai akhlak yang baik. Ini ya yang perlu ditekankan sekali lagi, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi yang paling disorot masalah anak itu soleh atau tidaknya itu dilihat dari akhlaknya. Jadi pinter keminter ya, pinter keminter tapi nggak punya adab, itu nanti orang tua juga nggak seneng gitu ya. Siapapun juga nggak seneng ya melihat pinter keminter, bahkan sampai berani nyalahkan orang lain, itu karena tidak punya adab. Maka dari itu orang berilmu, misalkan orang pandai ilmu fikih, maka juga harus punya tasawuf ya. Orang tasawuf juga harus punya fikih. Tapi sekali lagi sebagaimana dikatakan Said Muhammad kalau nggak salah ya, mengatakan al adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi yang diutamakan memang keinginan daripada kedua orang tua ketika melihat anaknya mempunyai adab kepada siapapun. Tidak hanya kepada kedua orang tua, tapi kepada semua orang. Ya saya kira begitu Mas Hakim, kameramen. Sebelum ditutup dulu, sebut dulu ada part kedua, part ketiga. Ini cukup berapa menit Mas Hakim? Oh 2-3 udah cukup supaya tidak panjang-panjang. Semoga ada manfaatnya Mas Hakim ya dari curhatan teman-teman ini, dan kita doakan semua yang punya keluhan tadi dan akhirnya menikmati pondok pesantren bisa ngaji istiqomah dan menjadi anak yang soleh-solehah. Al-afu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.